Halo guys, balik lagi dengan Efek Movie. Akhir cerita sebelumnya, Lee membuat sebuah kejutan dengan mempermainkan presiden. Ia melakukan hal itu dengan satu tujuan, yakni setelah ia bisa membunuh Jaeman, maka target selanjutnya adalah presiden Korea yaitu Choi. Tanpa basa-basi lagi, kita ulas akhir cerita dari drama City Hunter. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita film dari kami. Dan berikut alur cerita drama City Hunter Part 7 versi Efek Movie. Part terakhir ini dibuka dengan memperjelas masa lalu dari Kyung-hee, bahwa ternyata dikatakan kalau Lee Soo bukanlah anak kandung dari Park. Nah, fakta ini terungkap ketika Jaeman mempergunakan fakta ini untuk membuat Choi patuh dan membantunya dalam masa sulit. Lalu jika memang ayah dari Lee Soo bukan Park, siapa lagi? Atau mungkin ayah kandung dari Lee Soo adalah Choi? Mengingat Jaeman berkata bahwa fakta ini menyudutkan presiden. Benar adanya, hal itu dikonfirmasi langsung oleh Kyung-hee. Dinyatakan dia dahulu adalah seorang pekerja hiburan yang berhubungan gelap dengan Presiden Choi. Lalu jika memang Kyung-hee memiliki hubungan dengan presiden, kenapa dia tidak bersamanya sejak dahulu? Jawabannya adalah Choi tidak tahu kalau Kyung-hee melahirkan dan di mana dia tinggal. Dan dari situ keduanya berpisah dan Choi menikah lagi. Dan waktu itu pula yang mengetahui pertama adalah Jaeman selaku sahabat dari Choi. Di mana waktu itu ketika Kyung-hee berniat memberitahu kabar tersebut kepada Choi, Jaeman menolak. Lantaran jika sampai publik tahu kalau presiden pernah berhubungan dengan pelacur, maka dia tidak bisa naik menjadi presiden. Kyung-hee yang mengerti hal itu pun akhirnya menyerah memberitahu demi Choi. Alhasil dia hidup sendirian, dan suatu ketika diselamatkan oleh Choi. Kemudian dengan hal itu mereka menikah. Namun satu hari setelah pernikahan tersebut, Park dikabarkan menghilang. Kejadian ini benar-benar membuat Kyung-hee menderita. Apalagi seminggu kemudian, Lee menuliskan surat kalau dia akan membawa dan mengasuh anaknya. Nah, itulah kisah dan awal terungkapnya kalau Lee Soo adalah anak dari Presiden Choi. Ternyata bukan hanya Kyung-hee dan Jaeman yang tahu, Lee juga demikian. Nah, baru di sini kita diungkapkan alasan dan kenapa dia melakukan balas dendam. Yakni dia ingin menghancurkan Choi dengan sangat menderita, yaitu dengan membuat Lee Soo memenjarakannya. Tentu dia melakukan hal ini karena ia tidak terima akan keputusan dari Choi yang mengorbankan dirinya dan pasukannya demi keuntungan mereka. Jadi ia merencanakan 28 tahun ini hanya untuk mengungkapkan kebenaran serta membuat Choi dan para dewan menderita. Sedangkan pada waktu yang berbeda, Kim akan mencari tahu kebenaran dan apa yang direncanakan oleh Lee dengan bekerja sama dengan Jaeman. Dalam penyelidikan ini dia mendapati sesuatu, kalau hal ini berkaitan akan tragedi silam tersebut. Namun ia belum yakin akan hal ini, dikarenakan jika memang target Lee adalah balas dendam, kenapa dia bekerja sama dengan Jaeman musuhnya sendiri? Untuk mengetahui hal ini dirinya akan mencari tahu lebih dalam, karena bisa saja Lee melakukan hal yang tidak ia pikirkan. Balik ke arah dari Lee, di mana kita diungkapkan kalau tujuan Lee bekerja sama dengan Jaeman adalah membuat dia bangkrut. Oleh sebab itu, sebelum-sebelumnya, dia menginvestasikan banyak uang kepadanya agar Jaeman menjadikan pemilik saham terbanyak. Kemudian ia berharap dengan memberikan banyak uang tersebut, dia menjadikannya sebagai pemilik saham terbanyak. Dan sesuai rencana, Jaeman termakan jebakannya dan dirinya menjadi pemilik saham terbanyak di pabriknya. Dengan hal ini, rencana kedua dari Lee pun akan segera dilancarkan. Akan tetapi dalam sisi dari Jaeman tidak diam saja. Yakni sebelum Lee merebut perusahaannya, dia meminta bawahannya untuk membunuhnya. Tepatnya bawahan tersebut akan menunggu Lee pulang dan kemudian baru menghabisinya. Dan sesuai rencana, akhirnya Lee termakan dan dimulailah rencana pembunuhan tersebut. Dengan kondisi dari Lee yang seperti itu, dia sangat kesulitan, yang kakinya terpojok dan hampir terbunuh. Untungnya di waktu yang tepat Lee Soo datang, karena sebelumnya ia mendapatkan kabar kalau Lee dalam bahaya. Dengan kedatangan ke sini membuat Lee terselamatkan. Sayang akibat kecerobohan yang dibuat sebelum pergi ke sana, identitasnya perlahan dicurigai oleh pekerja Blue House, termasuk jaksa Kim yang mencegahnya. Tak lama kemudian setelah kejadian itu berselang, Lee Soo mendapatkan kabar lagi kalau bawahan dari Jaeman telah menculik Nana ke suatu tempat. Tahu hal tersebut, dia pun bergegas ke sana untuk menyelamatkannya. Nahasnya ketika di sana bawahan dari Jaeman mengancam, jika dia melawan, maka akan menjatuhkan Nana dari kolam dengan pemberat. Akan hal itu Lee Soo mau tidak melawan agar Nana terselamatkan.
Dengan keputusan itu, akhirnya ia pun dipukuli habis-habisan. Meski dalam keadaan ini, Lee Soo tidak diam saja. Dia akan memanfaatkan celah untuk mengambil alat tersebut. Sayangnya hal ini gagal dan membuat Nana terjatuh ke kolam. Melihat ini, Lee Soo yang marah melakukan apa saja untuk mengalahkan bawahan dari Jaeman. Dengan kesulitan yang dihadapi, akhirnya dia bisa mengalahkan dan terlepas dari kuncian tersebut. Kemudian ia pun bergegas untuk menyelamatkan Nana agar tidak tenggelam lebih jauh. Namun apa yang dilakukan Lee Soo membuat Nana marah. Karena Lee Soo tidak menepati janjinya untuk tidak melakukan suatu hal berbahaya untuk dirinya. Usai hal tadi, Lee Soo membawa bawahan dari Jaeman ke rumahnya. Dengan tujuan, dia bisa memberikan informasi mengenai Jaeman. Namun hal ini tidak sesuai harapan, karena bawahan dari Jaeman tidak membocorkan informasi apapun. Alhasil untuk itu Lee Soo akan mencari tahu sendiri dan akhirnya mendapatkan rencana kenapa Lee bekerja sama dengan Jaeman, yaitu dengan menjadi CEO kemudian akan berhutang sebesar 30 miliar won kepada salah satu perusahaan. Tentu Lee melakukan hal ini untuk membuat Jaeman menderita dan harus kehilangan perusahaan karena tidak bisa membawa hutang sebanyak itu. Adegan berlanjut dari penyelidikan dari Kim akan perusahaan dari Jaeman, mengingat sebelumnya ada kabar kalau banyak pekerja telah mengidap penyakit akibat bekerja di sana. Untuk memastikan hal tersebut, Kim akan menemui salah satu korban di rumah sakit. Ketika di sana korban tersebut membenarkan kalau perusahaan itu mengolah dengan bahan yang berbahaya. Sekarang pekerja itu berniat akan mengugat dengan bukti dari dirinya dan pekerja lain yang menderita karena bahan berbahaya tersebut. Berpindah dari arah Lee, yang memulai pergerakan kedua untuk membuat Jaeman menderita. Langkah yang dilakukan cukup besar, yakni dia akan menyuap kenalan dekat dari Jaeman agar mereka tidak membantu. Tentu apa yang diperbuat oleh Lee benar-benar membuat Jaeman marah dan hanya bisa berharap kepada presiden saja. Naasnya nasib buruk menimpanya, lantaran meski Choi adalah temannya, dia menolak karena ia tidak suka rencana yang diperbuat oleh Jaeman. Dengan hal ini, akhirnya Jaeman ada pada titik terendah dan dia hanya bisa pasrah akan keadaan ini. Sementara pada sisi yang berbeda, karena Lee Soo yang tidak ingin para pekerja menderita karena kebangkrutan pabrik tersebut berniat membeli pabrik itu. Yang mana Lee Soo akan menemui Jaeman dan berniat membeli pabrik tersebut dengan 1.000 perak saja. Awalnya dia menolak karena dia tidak mungkin menjual pabrik dengan harga secara permen. Namun karena hal ini lebih baik daripada membayar hutang yang tidak masuk akal, dia akhirnya menjual kepada Lee Soo. Setelah berhasil membeli hal ini, Lee Soo akan membagikan seluruh saham kepada para pekerja yang telah menderita akibat pabrik ini. Sedangkan dalam sisi dari Jaeman berniat pergi ke luar negeri agar harga dirinya tidak dipermalukan lagi. Lee Soo yang menduga hal ini tidak diam saja. Ia akan menyelinap ke dalam bandara dan akan menyekap dan membawanya ke kantor kejaksaan. Dan sesuai apa yang direncanakan sejak awal, hal ini berhasil. Sayangnya ketika pelarian kabur dia tidak menduga kalau Kim mengikutinya yang berakhir dia mengetahui identitasnya. Akan tetapi dia tidak menangkap karena dia tidak memiliki hak menangkap seseorang yang telah membuat para koruptor jera. Alhasil Kim membiarkan dia pergi karena dia puas ketika ia bisa memastikan kalau City Hunter adalah Lee Soo. Naasnya karena ketiadaan dari Kim di kejaksaan, hal itu dimanfaatkan oleh Jaeman kabur. Seketika mendengar hal ini, Lee Soo sangat marah dan mulai mencarinya lagi. Yakni dia akan bertanya kepada salah satu bawahan dari Jaeman yang telah ditangkap sebelumnya. Di mana orang itu akan memberitahunya ketika Lee Soo berjanji akan melepaskan untuk balas dendam kepada Jaeman. Selain itu, orang itu juga mengungkapkan bahwa Jaeman sedang mencari keberadaan orang tua yang bernama Kyung Hee. Perkataan tersebut membuat Lee Soo kebisingan dan mulai mencari, karena ia tidak menduga kalau ibunya memiliki hubungan dengan Jaeman. Ternyata ketika mencari tahu hal tersebut, ia menemukan sebuah fakta yang disembunyikan oleh Lee dan ibunya, bahwa ayah kandungnya bukan Park melainkan Presiden Choi. Kemudian setelah hal ini ia pun menemui dan bertanya kepada ibunya. Ia mengakui dan menjelaskan semua dan kenapa di sini. Tahu hal ini, Lee Soo bergegas untuk menemui Lee dan mengungkapkan keluh kesahnya kenapa membuat dirinya seperti ini. Lee tidak menjawab apapun, kecuali ia berkata kalau ia melakukan hal itu untuk balas dendam dan kebenaran. Perkataan itu membuat Lee Soo sadar bahwa rencana awal Lee melakukan hal ini adalah untuk membuat dirinya melawan ayah kandungnya sendiri. Hal ini semakin membuat Lee Soo marah, dikarenakan jika dia sampai kabur ke luar negeri, maka ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, mengingat dokumen rahasia telah dibawa olehnya.
Suatu ketika dalam pencarian ulang, akhirnya dia mendapatkan lokasi dari Jaeman yaitu di tempat rongsokan. Sedangkan dalam sisi berbeda, Jaeman yang marah kepada Lee menantang untuk pergi ke tempatnya. Alasannya jelas kalau ia ingin membunuh dia sebelum pergi. Lee yang tahu kalau itu adalah jebakan pun tidak pergi, melainkan ia akan mengirim Kim ke sana. Dengan alasan Kim sekarang telah mengetahui kejadian ini. Jadi ia mempermudah jalannya dengan memberitahu kalau dokumen tersebut dibawa oleh Jaeman di tempat rongsokan. Tak lama kemudian Kim pun pergi ke sana untuk mengambil dokumen serta menangkapnya. Naasnya dia tidak menduga kalau di sana Jaeman telah menyiapkan banyak anak buah untuk membunuhnya. Dengan hal ini membuat Kim kesulitan untuk kabur, apalagi mengambil dokumen tersebut. Bertepatan pula ia mendapatkan kabar kalau Lee Soo berada di sini. Akhirnya dia meminta Lee Soo untuk mengambil, sementara dirinya akan menghadapi semuanya. Sayang yang terjadi malah sebaliknya, yang mana ia dihajar habis-habisan dan membuat dirinya sekarat. Kedatangan dari Lee Soo juga terlambat, karena ia yang terluka parah harus gugur di tempat yang menyedihkan ini. Hal ini benar-benar membuat Lee Soo sedih dan bergegas membawanya ke rumah sakit. Alhasil ia tidak sempat mengejar Jaeman yang berniat untuk melarikan diri. Ternyata di dermaga Jaeman telah ditunggu oleh Lee. Tanpa basa-basi, Lee yang sudah murka pun langsung membunuh tanpa ampun dan kemudian pergi. Sedangkan Lee Soo yang tahu hal ini meminta untuk berhenti, karena Choi adalah orang yang baik. Namun Lee membantah kalau Choi tidak sebaik itu. Buktinya dia telah mengorbankan pasukannya demi kepentingan politik. Di situ Lee Soo yang tidak bisa menghentikannya pun tidak memiliki pilihan lain untuk menghentikan ketika dia berniat untuk membunuh ayahnya. Seminggu sejak insiden itu, tiba-tiba Hakso mengatakan kepada publik kalau pembantaian 28 tahun yang lalu didalangi oleh Presiden Choi. Pernyataan dari Hakso benar-benar membuat masyarakat Korea gempar, apakah itu kebenaran? Dengan berita besar tersebut, Choi mau tidak mau akan mengadakan klarifikasi akan kejadian itu. Namun tampaknya di sini Choi tidak mengakuinya. Belum jelas alasannya, yang pasti itu tidak seperti dewan-dewan lain yang telah tertangkap. Usai pers tersebut banyak yang datang pada pemakaman dari Kim termasuk Choi. Namun suasana panas terjadi ketika kedatangan Lee Soo ke sini. Tentu kedatangannya tidak disambut baik oleh para rekan dari Kim yang menyelidiki City Hunter. Bahkan tanpa berpikir panjang, salah satu rekan Kim mengatakan kalau Lee Soo adalah City Hunter. Seketika hal ini membuat Choi terkejut, dan besoknya mulai mencari informasi mengenainya. Kemudian dengan bantuan dari rekan Kim, akhirnya dia mendapati fakta kalau Lee Soo adalah anak dari Kyung Hee, yang berarti dia adalah anak kandungnya. Adegan berpindah ke arah dari Lee Soo. Tampaknya ketika dia membaca si dokumen rahasia tersebut, dia mendapati fakta kalau dalam pemilihan presiden dahulu, Choi memakai dana ilegal untuk kampanye. Mendapati kebenaran ini mau tidak mau, Lee Soo akan berjuang lagi untuk membongkar keburukan tersebut. Walau ia tahu ia akan melakukan hal buruk kepada ayah kandungnya. Namun dengan keburukan tersebut, tentu tidak cukup untuk menjeratnya. Melainkan ia akan menanyainya lagi apakah Choi akan melakukan penyuapan lagi. Dan benar adanya. Seminggu kemudian, ia mendapati kalau Choi menemui satu orang dewan untuk membuat rancangan undang-undang mengenai pendidikan. Tapi Choi ingin meresmikan undang-undang tersebut dengan cara menyuap beberapa dewan untuk membantunya. Meski di sini yang dilakukan salah, tapi sebenarnya tujuan dari Choi baik. Yang mana jika sampai undang-undang ini diterima, maka ke depan pendidikan Korea akan semakin baik. Namun dalam sisi dari Lee Soo yang mengetahui hal ini menyangkal dan berkata bahwa kejahatan ya kejahatan walau melakukan kebaikan. Jadi di sini Lee Soo hanya bisa menyampaikan kalau ia tidak tinggal diam dan akan membuat hukuman dengan membongkar hal tersebut. Tampaknya Choi yang mendapatkan ancaman tersebut hanya diam. Seminggu kemudian akhirnya undang-undang yang digagas oleh Choi diresmikan. Namun setelah 1 jam, undang-undang itu ditarik kembali karena ada sebuah kabar beredar, ada sebuah buku catatan yang berisi kejadian dan penggelapan uang 8 tahun yang lalu. Tentu dengan kabar ini semua masyarakat tercengang dan meminta Choi untuk mengundurkan diri. Dengan kejadian ini, besoknya Choi akan dimintai saksi mengenai catatan tersebut. Sedangkan dalam sisi dari Lee tampaknya sudah menunggu lama akan momen ini. Yakni sebelum hakim menetapkan hukuman untuk Choi, dia akan menghukumnya dahulu. Yang mana Lee langsung menghubungi. Yakni jika tidak ingin orang bersalah terluka, maka dia meminta untuk membiarkan dia masuk. Tampaknya Choi sekarang pasrah dan mengikuti perkataan dari Lee. Toh hal ini terjadi adalah keputusannya dahulu.
Jadi ia ingin mati terhormat dengan dibunuh oleh orang yang telah dibuat menderita selama 28 tahun yang lalu. Lee Su yang tahu rencana itu tak tinggal diam dan akan menghentikan Lee. Tentu dalam segi kemampuan ia tidak menyeimbanginya. Jadi pilihan terbaik untuk mengakhiri semua ini adalah membunuh dirinya. Dengan hal ini maka Lee akan berhenti. Namun hal itu tidak dibiarkan oleh Choi dan meminta Lee untuk menembaknya. Lee yang tahu kalau dia memiliki celah langsung menembak Choi. Naasnya Lee Su yang tidak ingin ayahnya mati mengorbankan dirinya tertembak. Nana yang melihat kejadian ini dengan refleks menembak Lee. Sementara dalam sisi dari Lee terlihat sedih dan memutuskan untuk terbunuh di sini. Yakni ia akan berpura-pura menembak agar penjaga di sini menembaknya hingga mati. Momen ini benar-benar mengharukan karena kita ketahui semua tidak ada yang bersalah. Cuma keadaan dan kondisi mereka yang membuat menjadi seperti ini. Seminggu berselang setelah kejadian besar tersebut, diperlihatkan kalau Lee telah dimakamkan bersama dengan 20 pasukan di makam pahlawan. Sedangkan Choi selaku presiden mengatakan kebenaran dan menyerahkan dirinya ke kepolisian. Sementara untuk Lee Su sendiri tampaknya tak terluka parah dan hanya membutuhkan waktu untuk sembuh. Jadi dengan hal ini semua masalah pun berakhir. Jadi selanjutnya Lee Su akan menjalani hidup bahagia bersama dengan ibu serta dengan kekasihnya yaitu Nana. Nah, itulah akhir cerita dari drama City Hunter. Keseluruhan cerita sangat bagus, ditambah banyak cerita plot twist mendekati akhir cerita. Yang mana hal tersebut membuat cerita semakin menegangkan dan ditutup dengan ending yang begitu wah. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.